Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Rosyid dengan NIM 250103107 Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Dengan teman saya, Saya Farel Maulana Ibrahim dengan NIM 25010203 dengan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer. video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web 1. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil pengembangan website rumah sakit yang kami buat, yaitu sebuah website pelayanan rumah sakit yang dikembangkan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript tanpa framework. Pada presentasi ini kami tidak hanya mendemonstrasikan hasil akhirnya, tetapi juga menjelaskan proses pengembangan, struktur program, serta implementasi setiap fitur yang telah kami buat. Masuk ke latar belakang, dalam proses observasi, kami menemukan bahwa masih banyak rumah sakit yang proses pelayanannya dilakukan secara konvensional. Pasien harus datang langsung untuk mengetahui jadwal dokter, mengambil nomor antrean, ataupun melakukan pendaftaran. Kondisi tersebut menyebabkan antrian menjadi lebih panjang, informasi sulit diakses, dan pelayanan kurang efisien. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami merancang website Rumah Sakit Nadi Sehat sebagai media digital yang dapat memberikan informasi rumah sakit sekaligus membantu proses pendaftaran pasien secara online. Tujuannya dibuat website ini dikembangkan dengan beberapa tujuan. Yang pertama, memberikan akses informasi rumah sakit secara cepat dan mudah. Lalu yang kedua, mempermudah proses pendaftaran pasien melalui sistem online. Lalu yang ketiga, meningkatkan efisiensi pelayanan dengan mengurangi antrian manual. Dan yang terakhir, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik melalui tampilan yang modern, responsif, serta mudah digunakan. Pada tahap implementasi, proyek ini dibagi menjadi 3 file utama agar kode lebih terstruktur sesuai prinsip separation of concern. File pertama adalah index.html yang bertugas menyusun struktur halaman. Lalu yang kedua ada file CSS, style CSS yang mengatur seluruh aspek tampilan mulai dari layout, warna, tipografi, hingga animasi. Sedangkan file 3 yaitu script JavaScript, berisi seluruh logika program seperti manipulasi DOM, validasi form, pengelolaan data, dan berbagai fitur interaktif lainnya. Dengan pemisahan seperti ini, proses pengembangan maupun pemeliharaan program menjadi lebih mudah. A few moments later. Dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini ada HTML. Bagian pertama merupakan header yang berfungsi sebagai navigasi utama. Pengguna dapat berpindah ke tiap section tanpa melakukan reload halaman karena menggunakan navigasi berbasis Anchor Link. Saat hero section dirancang sebagai fokus utama, ketika website pertama kali dibuka pada bagian ini, ditampilkan identitas rumah sakit, slogan, tombol, aksi utama atau call to action, serta informasi singkat mengenai rumah sakit. Di sini ada CSS
Eh, Pada CSS ini kami menerapkan penggunaan variabel warna sehingga seluruh komponen memiliki konsistensi desain dan memudahkan proses perubahan tema apabila diperlukan. Lalu eh, untuk JavaScript, eh, data dokter disimpan dalam bentuk array of object. Pendekatan ini membuat proses render lebih dinamis karena data dapat ditampilkan menggunakan perulangan tanpa perlu menulis elemen HTML secara manual. Lalu ada DOM. JavaScript memanfaatkan DOM untuk menghubungkan logika program dengan elemen HTML, sehingga setiap interaksi pengguna dapat diproses secara real-time. One eternity later. Ya, di sini ada validasi. Sebelum data diproses, sistem melakukan untuk memastikan seluruh input telah sesuai dengan ketentuan. Validasi ini bertujuan untuk menjaga integritas data serta meminimalkan kesalahan pengguna. Navbar itu untuk berfungsi sebagai navigasi utama yang menghubungkan seluruh section website menggunakan anchor link sehingga berpindah halaman dapat dilakukan tanpa reload. Manfaatnya yaitu memudahkan pengguna mencari informasi navigasi lebih cepat dan lebih akurat. Misalnya ada beranda, profil, layanan, dokter, galeri, kontak, dan riwayat. Riwayat itu tadi lokal storage untuk menyimpan data-data pasien. Dan juga ada hero section. Hero section merupakan area pertama yang dilihat pengguna. Di dalamnya terdapat identitas rumah sakit, slogan, tombol call to action setelah layanan, serta informasi singkat mengenai rumah sakit. Lalu di sini ada status layanan. Dengan logika, JavaScript akan mengecek jam pada perangkat pengguna menggunakan objek date. Berdasarkan waktu tersebut, sistem menentukan apakah rumah sakit sedang buka, tutup, ataupun hanya layanan IGD yang aktif. Setelah itu, JavaScript mengubah isi elemen HTML menggunakan DOM. Manfaatnya, pengguna langsung mengetahui kondisi layanan, lalu mengurangi pertanyaan mengenai jam operasional. Lalu ada statistik rumah sakit. Data statistik memiliki atribut data count. JavaScript mengambil seluruh elemen tersebut menggunakan query selector all, kemudian menjalankan animasi angka dari 0 sampai nilai akhirnya menggunakan perulangan bertahap. Manfaatnya, tampilan lebih menarik, lalu informasi mudah dipahami. You didn't have to cut me off. Lalu ada dark mode, yaitu tombol dark mode
mode ditekan, JavaScript menambahkan atau menghapus kelas start pada elemen body menggunakan kelas list.toggle. CSS kemudian otomatis mengubah warna berdasarkan kelas tersebut. Fungsi dari dark mode ini yaitu untuk mengurangi kelelahan mata dan memberikan tampilan yang menarik kepada pengguna. Dan juga ada data dokter. Data dokter itu disimpan dalam bentuk array of objection. Setiap objek berisi nama dokter, dokter spesialis, jadwal praktek, dan informasi lainnya seperti jam, tanggal, dan hari. Dan ada lagi filter dokter. Filter dokter ini adalah sebuah fitur untuk menangkap perubahan menggunakan event lister. Selanjutnya data dokter difilter menggunakan metode filter, kemudian hasilnya dirender kembali. Dan layanan rumah sakit. Di layanan rumah sakit itu ada informasi rumah sakit, yaitu ada poli anak, poli gigi, rawat inap, dan lain lagi. Data layanan juga menggunakan array of objection sehingga proses render dilakukan secara dinamis. Oke, lalu di sini ada form pendaftaran dengan alur program, yaitu dengan diawali dengan user mengisi form, lalu user mengklik daftar, lalu JavaScript akan membaca seluruh input, dan di sini terjadi validasi data. Nah, jika user salah mengetik atau belum mengisi data, maka akan muncul error. Dan jika benar, user akan membuat nomor antrian akan dibuat dan akan disimpan datanya. Lalu akan menyampaikan post dan cetak bukti. Validasi form di sini yaitu JavaScript mengambil nilai setiap input menggunakan value. Selanjutnya dilanjutkan pengecekan apakah terdapat data kosong, format nomor telepon benar, serta tanggal yang dipilih tidak berada sebelum tanggal hari ini. Dengan program menggunakan if, lalu ada trim dan date. Manfaatnya mengurangi kesalahan input dan menjamin data lebih valid. Lalu ada nomor antrian. Di sini kita menggunakan logika setelah validasi berhasil, JavaScript mengambil data antrean terakhir, kemudian menambah satu nomor secara otomatis sehingga setiap pasien memperoleh nomor antrean yang berbeda. Dengan contoh, user pertama A001, lalu ada user 2 A002, lalu ada user ketiga dengan A003. Jadi di sini nomor antrian tidak akan terduplikat serta proses pelayanannya lebih teratur.
Yaitu ada lanjutannya TOAS notification. TOAS notification muncul setelah seluruh proses berhasil. JavaScript akan menambahkan kelas tertentu agar TOAS muncul menggunakan animasi, kemudian menghilangkan kembali setelah beberapa detik menggunakan set timeout. Ini adalah demonya. Dan di sini ada bar notification. Begitu demonya, dan ada cetak bukti. Cetak bukti itu untuk data yang telah berhasil disimpan kemudian dimasukkan ke dalam template bukti pendaftaran. Setelah itu JavaScript akan memanggil fungsi window clean sehingga pengguna dapat langsung mencetak bukti. Yaitu manfaatnya bukti pendaftaran dapat dibawa saat datang ke rumah sakit dan mengurangi proses administrasi. Oke, lalu di sini ada riwayat pendaftaran. Di sini data pendaftaran disimpan di local storage menggunakan JSON stringify. Saat halaman riwayat dibuka, data dibaca kembali menggunakan JSON parse, kemudian ditampilkan dalam bentuk daftar dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, user akan mengisi form, lanjut di local storage akan menggunakan JSON stringify, lalu akan buka riwayat dengan dilanjutkan JSON parse akan mengolah data, lalu ada range data. Gunanya di sini data tetap tersimpan meskipun halaman di-refresh, dan juga pengguna dapat melihat kembali riwayat pendaftaran tanpa mengisi ulang formulir. Dan penjelasan konsep pemrograman yang dipakai. Dalam pengembangan website ini kami menerapkan beberapa konsep pemrograman, yaitu array of objection untuk menyimpan data, function agar kode dapat digunakan kembali, manipulation untuk mengubah tampilan secara dinamis, register untuk menangani interaksi pengguna, conditional statement if else untuk proses validasi looping, dan looping untuk menampilkan data secara otomatis, local store untuk menyimpan data, JSON untuk mengubah data objek menjadi string, dan sebaliknya. Dengan penerapan konsep tersebut, website menjadi lebih dinamis, mudah dikembangkan, dan lebih efisien dibandingkan menulis seluruh data secara manual. A few inches later.
Demikian presentasi kami mengenai website Rumah Sakit Nadi Sehat yang telah kami kembangkan. Melalui proyek ini, kami mengimplementasikan materi HTML, CSS, dan JavaScript menjadi sebuah aplikasi web yang memiliki fungsi nyata dalam pelayanan kesehatan. Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran akan menjadi bahan evaluasi kami untuk pengembangan selanjutnya. Sekian dari saya dan teman saya. Terima kasih atas perhatiannya.